Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, diberikan kesehatan ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai ya pembelajaran ya, Bapak ingin menekankan ya bagi siswa-siswi semua kelas 12 untuk absen ya sebelum mengikuti pembelajaran ini. Oke, materi minggu lalu ya, ini yang akan Bapak bahas. Kemarin kalian sudah membuat catatannya ya, terkait tentang perencanaan hubungan antar fasilitas. Nah, tujuan pembelajaran untuk apa sih? Yang pertama ya, kalian mengerti ya tentang tata letak fasilitas ya, untuk meminimalkan ya biaya produksi atau cost di sini. Nah, karena tata letak itu sangat berpengaruh terhadap aliran material, kemudian aliran proses juga berpengaruh. Maka di sini tata letak yang kurang efektif dan kurang efisien bisa menambah ya cost ya, bukan meminimali cost ya, malah bisa semakin bertambah costnya ya, biaya produksinya. Oke, yang kedua ya, bagian dari biaya produksi pada proses produksi adalah biaya penanganan bahan. Nah, ini penanganan material ya, karena biaya produksi itu dipengaruhi oleh biaya penanganan material, karena material ya sampai di penyimpanan atau inventory, kemudian itu akan diproses. Nah, kalau material yang disimpan itu semakin lama, maka costnya juga akan semakin bertambah. Kenapa? Karena biaya simpan itu tidak memberikan nilai tambah pada material. Nah, materialnya itu yang harus kita jaga ya. Kalau misalkan materialnya rusak ya, atau materialnya kadaluarsa ya, itu sangat mempengaruhi nanti dari kualitas hasil produksi. Makanya penanganan material di sini sangat berpengaruh ya dari biaya produksi ya. Kemudian yang ketiga ya, penanganan bahan dapat diminimumkan ya jika jarak bahan ke produk dekat. Nah, artinya apa? Penanganan material yang baik ya, ini akan meminimumkan jarak. Nah, jarak antar bahan. Jadi misalkan dari satu proses ke proses berikutnya itu jaraknya berdekatan, tidak berjauhan. Oke, lanjut ya. Ini merupakan pusat kegiatan manufaktur ya, yang ada di pabrik ya. Ada receiving ya. Receiving apa tuh receiving? Receiving artinya penerimaan ya. Ini receiving penerimaan ya. Storage. Nah, storage ini merupakan gudang ya, atau inventory, penyimpanan. Kemudian ada proses fabrikasi di sini. Fabrikasi itu artinya apa? Proses perubahan ya material ya, dengan cara diberikan treatment atau perlakuan terhadap bahan tersebut atau material. Nah, kemudian ada proses inspeksi di sini, adalah pemeriksaan ya. Itu. Selanjut lagi ya ke in process, artinya apa nih? Barang setengah jadi ya, penyimpanan, store. Artinya barang disimpan ya, penyimpanan barang setengah jadi setelah proses fabrikasi, mungkin barang itu barang komponen ya, jadi barang setengah jadi ya, disimpan ya. Kemudian ada perakitan atau assembling di sini. Kemudian ada ruang makan ya, ruang penyimpanan, pelayanan kesehatan, kantor, warehouse, shipping. Apa shipping? Bedanya receiving dan shipping apa? Nah, kalau receiving ini penerimaan, kalau ini
apa shipping? Shipping artinya pengiriman ya. Jadi siap dikirim barang ini. Barang yang telah selesai diproduksi ya disimpan ke dalam warehouse atau inventory ya, yang siap untuk dilempar ke customer atau didistribusikan gitu. Dan parkir. Nah, ini merupakan ya fasilitas-fasilitas yang ada di pabrik ya. Itu. Oke. Jenis-jenis keterkaitan hubungan. Nah, keterkaitan antar kegiatan produksi ini sangat berpengaruh ya. Itu. Oke, jenis-jenis yang keterkaitan ada dua, kegiatan produksi ya. Kemudian yang kedua ya, antar kegiatan produksi dan kegiatan pelayanan atau penunjang. Artinya apa? Yang pertama ini jadi antar stasiun ya, stasiun kerja. Nah, ini hubungan antar stasiun kerja ya. Misalkan nih satu departemen, misalkan ya, departemen pengukuran ya, pengukuran dan pemotongan. Pengukuran ini potong ya, kayak potong. Nah, ini saling berhubungan, berkaitan ya, itu karena aliran prosesnya ya, flow alirannya ya, flownya ya berhubungan antar departemen ini. Nah, kemudian yang kedua ya, antara kegiatan produksi dan kegiatan pelayanan atau penunjang, artinya disupport ya. Misalkan ya, kegiatan produksi kan biasanya di lantai produksi ya, ini kan ya fasilitasnya. Nah, ini ruang produksi, ini misalkan ya ruang produksi. Nah, yang di ya ruang produksi. Nah, kira-kira bahan penunjangnya apa gitu kan, bahan bakunya apa. Nah, ini yang dihubungkan ya, bisa ya jadi fasilitasnya itu berdekatan antara ruang produksi dengan gudang misalkan ya, itu. Jadi ini gudang bahan baku nih, bahan baku. Nah, ini gudang barang ya, penunjang nih, penunjang ya, bukan penunjang. Nah, ini letaknya harus berdekatan ya, artinya kegiatan, karena ada kaitannya, ada hubungannya. Nah, ini dan antara dua kegiatan pelayanan. Nah, ini saling melayani artinya ya, itu. Jadi jenis-jenis keterkaitan itu ada dua ya. Yang pertama itu bisa antar dua kegiatan produksi ya. Jadi misalkan ya tadi yang Bapak gambarkan ya, departemen pengukuran dan departemen pemotongan. Nah, ini saling berkaitan. Oke. Yang kedua ya, kegiatan produksi dengan kegiatan pelayanan. Nah, artinya ruang produksi ya kan ya, di ruang produksi ini misalkan ya, nah, mau memproduksi misalkan memproduksi buku ya. Nah, bahan bakunya apa, penunjang dari buku itu gitu ya. Kemudian ya, yang ketiga ya, antar dua kegiatan pelayanan. Nah, umumnya nih contoh ya, di rumah sakit ya, antar pelayanan. Misalkan ya, biasanya kan pasien ya mau mau meriksa ya, mau ke rumah sakit nih kan, misalkan ya, biasanya kan sebelum dia dilayani di rumah sakit ada namanya registrasi ya, misalkan ya, registrasi itu kan, ruang registrasi ini kan, registrasi dulu, registrasi ini kan ya, registrasi, kemudian ya registrasi, kemudian dapat antrian ya kan ya, di sini antrian ya kan, antrian ya, sudah dapat nomor ya, registrasi, kemudian antri ya, kemudian dapat nomor antrian ya, dia mau ke bagian poli apa nih misalkan ya, registrasi ya, kemudian
Nah, ini antri ya kan, dipanggil nanti. Nah kemudian selanjutnya setelah antri masuk ini dia ke polinya poli apa, misalkan ya poli gigi ya, poli apa, poli paru-paru ya, banyak di sini. Tuh. Nah ini merupakan pelayanan ya, dua kegiatan pelayanan ya. Ini kan contoh ya, registrasi ya, kemudian ke bagian poli nih ya, misalkan mau memeriksakan diri ke rumah sakit misalkan ya, itu contoh jenis-jenis keterkaitan hubungan ya. Nah selanjutnya ya, yang mempengaruhi keterkaitan itu apa sih, kok harus saling berdekatan ya departemennya ya, kenapa? Oke, poin yang pertama nih, tolong disimak ya, persyaratan khusus ya, kegiatan tertentu atau departemen karena ada persyaratan khususnya nih. Oh ini nggak boleh berjauhan, misalkan ya apa tadi contohnya ya, pelayanan di rumah sakit ya, kan biasanya kan pasien ini datang ya kan, pengunjung kan datang nih oh ya, rival ya datang nih. Nah rival ya datang, nah kemudian setelah datang dia kan registrasi dulu, bener nggak? Gitu kan. Nah bisa nggak dia datang langsung ke polinya? Nggak bisa ya, jadi harus mengikuti ya aturannya itu. Ini kan registrasi di sini ya, registrasi. Nah kemudian setelah registrasi lanjut lagi kemana nih ya, ke apa namanya tadi, poli ya. Habis registrasi langsung ke poli apa, poli mata, poli gigi ya, itu poli balita ya. Nah ini salah satu ya, ada persyaratan khusus. Nah, ini ya, persyaratan khususnya tuh, kegiatan tertentu atau departemen ya. Oke, kemudian yang kedua, sifat atau karakteristik, jenis, ukuran, bentuk ya, tidak dari lantai ya. Artinya apa? Nah sifatnya ini sangat diperlukan ya sifatnya. Contoh ya, kenapa kok perlu ada registrasi? Ini kan sifatnya ya, kalau berdasarkan keterangan di sini kan harus berdasarkan jenis ya, ukuran, bentuk ya, gitu kan. Nah ini kalau dia bentuknya barang ya kan, sifatnya ya. Nah tapi kalau misalkan pelayanan, nah ini harus ada ya registrasi karena sangat berhubungan ya terkait data pasien. Nah dia datang ya, usianya berapa, namanya siapa, tinggal di mana ya kan ya. Nah kemudian keluhan penyakitnya apa gitu kan, jadi didata ya gitu. Itu untuk mengetahui ya, registrasi ini kalau pelayanan ya. Kalau di apa namanya, kalau di perusahaan ya atau di pabrik biasanya itu di bagian receiving ya, penerimaan itu kan. Jadi barang ya di receive dulu ya, diterima nih kan ya dari supplier ya, jadi nggak langsung masuk ke gudang dulu, diperiksa ya ini. Kemudian ya inventory nih, ini inventory Pak Lambang kan. Nah jadi material masuk ya, masuk nih. Nah di receiving dulu, diperiksa ya. Nah dikhawatirkan ya barangnya tidak sesuai dengan spek. Nah ini sifat dan karakteristiknya ya, mulai dari ukuran, jenis ya, bentuk itu kalau misalkan faktornya tentang sifat nih tadi ya, atau karakteristik ya. Kalau dari barang, kalau pelayanan tadi ya kan perlu dicek dulu kan ya, adanya registrasi itu sama seperti itu, ukurannya sesuai nggak speknya gitu kan, kemudian beratnya, bentuknya bener nggak gitu kan, itu ya sudah. Oke lanjut yang ketiga ya, terkait tapak bangunan ya, lokasi, ukuran dan topologi dan lain sebagainya. Nah ini
sangat mempengaruhi ya faktor keterkaitan. Jadi jarak antar departemen atau stasiun kerja ya ini harus berdekatan. Berarti apa nih jaraknya? Receiving dan inventory harus satu tempat nggak? Iya. Boleh nggak letaknya berjauhan? Boleh nggak? Boleh ya. Sama halnya ya ruang registrasi ya, ruang registrasinya misalkan terpisah misalkan ya. Ini Bapak gambarkan ya di sini misalkan nih. Nah, bangunan. Nah, ini pintu masuk ya, pintu masuk. Nah, kemudian ini registrasi di sini. Nah, registrasi di sini. Nah, kemudian polinya itu paling ujung polinya. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi khusus ruang perawatan ya, ruang untuk pelayanan ya, itu ya ruang poli ini harus berdekatan ya dengan ruang registrasi tadi penerimaan. Itu ini salah satunya bangunan ya, lokasi, ukuran ya, topologi. Nah, ini juga mempengaruhi kira-kira space-nya sesuai nggak nih gitu kan. Dari lokasinya maksudnya itu tidak hanya dari jarak ya, tapi dari ukuran luasnya. Kira-kira kalau misalkan barang nih misalkan ya, kalau barangnya misalkan bentuknya persegi ya, misalkan bentuknya kubus misalkan ya. Nah, kalau misalkan bentuknya kubus itu ya berarti kan luas lantainya juga harus sesuai dengan ukurannya ya tadi, kira-kira besar atau kecil. Nah, space-nya itu untuk apa? Space-nya itu nah untuk material handling itu mengangkut nantinya, apakah bentuknya nanti ada lorong ya gitu kan. Itu oke. Jadi letak bangunan ya, bentuk bangunan juga mempengaruhi nanti ya terkait dengan materialnya atau dengan proses yang berlangsung gitu kan. Itu kalau dari bentuk bangunan ya, itu sangat mempengaruhi ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat terkait fasilitas luar ya. Nah, kira-kira selain ada di dalam ya, di dalam atau di internal ya, pasti ada juga yang di bagian luar ya atau eksternalnya. Nah, kira-kira contohnya ya seperti fasilitas parkir itu kan ya. Nah, perlu nggak kalau misalkan ya rumah sakit atau puskesmas ada layanan parkir ya, fasilitas parkir perlu. Kenapa? Nah, kalau misalkan nggak ada lahan parkirnya ya, nanti naruh kendaraan ya, pasien ya misalkan ya, kalau pasiennya nggak membawa kendaraan ya, tapi kalau misalkan pasien itu membawa kendaraan ya, itu mau meletakkan di mana gitu kan. Itu kemudian ya seperti fasilitas tambahan misalkan ya ruang merokok. Nah, ruang merokok pada umumnya kan kalau di rumah sakit itu kan nggak boleh kan ya untuk rokok ya. Nah, atau di lingkungan kesehatan lah pokoknya ya, baik itu di puskesmas ya atau itu di rumah sakit ya atau di klinik ya. Nah, itu kan biasanya kan dilarang ya, ada larangan, dilarang merokok misalkan ya. Nah, itu kan fasilitas tambahan ya. Nah, kira-kira kalau misalkan tidak ada informasi ya tentang atau fasilitas terkait larangan pokok ini ya, ini nanti kan juga sangat mengganggu juga ya.
biasa orang-orang yang merokok dah cuek aja gitu kan, kadang gitu kan. Nah kemudian ya transportasi mode ya, nah artinya nih mode transportasinya nih, misalkan ya dia ada ambulan ya, fasilitasnya misalkan ada ambulan, nah nyimpen ambulannya tuh gimana ya kan ya, biasanya puskesmas atau rumah sakit pasti punya ambulan, punya lahan parkir ya kan ya. Kalau nggak punya bagaimana gitu kan, ada panggilan darurat nih misalkan ya untuk jemput, ada pasien misalkan yang lagi darurat nih gitu kan, lagi kritis, jemputnya gimana, sedangkan pasiennya itu tidak punya kendaraan. Nah itu fasilitas yang ada di luar ya. Oke, kemudian yang kelima ya, perluasan. Artinya sini aliran produksi ya, masa depan dan tata letak perubahan gang, lokasi dan luas. Artinya apa nih? Nah ini kita juga harus tahu ya spek aliran produksinya nih gitu kan. Kemudian tata letaknya bagaimana, dia berbentuk lorong, gang ya, lokasinya seperti apa, luasnya berapa ya kan ya, ukuran mesinnya misalkan kalau mempunyai mesin ya dia pakai mesin, ukuran mesinnya berapa, nah kira-kira pergerakan operatornya dibutuhkan space yang berapa sehingga bisa dilakukan ya oleh operator itu bergerak secara bebas. Nah oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini ya yang berhubungan dengan fasilitas ya, keterkaitan hubungan fasilitas. Nah, ini disimbolkan menjadi apa ini? 6 ya. Dan ini mutlak ya, mutlak, dan ini mutlak ya. Disimbolkan ya yang A. A artinya mutlak dan perlu berdekatan. Artinya disimbolkan dalam bentuk huruf A ini, atau bisa disimbolkan dengan warna ya, simbolnya warna merah ya, atau dilambangkan ya huruf A nih ya lambangnya. Oke, dan ini sifatnya mutlak ya, ini nggak boleh diganti-ganti ya ini, jadi warnanya sudah aturannya seperti ini ya. A. Nah, dalam mutlak dan perlu berdekatan artinya fasilitas tersebut nggak boleh berjauhan, harus selalu berdekatan pokoknya. Nah, misalkan ya urutannya ya ini inventory ya. Nah kemudian ini contoh misalkan ya, nah ini inventory. Nah ini di sini ruang produksinya. Ruang produksinya itu. Nah, ini kan agak rongga. Kemudian di sini ruang kantor. Nah, ini kan kantor misalkan ya, ini kantor. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Ya. Salah ini seperti ini ya. Jadi letaknya harus selalu berdekatan gitu. Jadi letak satunya ini di sini ya, harus berdekatan. Ya. Tujuannya apa? Agar mempermudah nanti pada saat aliran material ini untuk diproses. Oke, lanjut lagi ya. Nah kemudian simbol ya, simbolnya E ya, atau auxiliary ya artinya. Nah ini artinya penting ya, artinya sangat penting atau berdekatan ya. Nah ini kalau tadi kan mutlak, kalau itu harus ya, ini sangat penting ya tingkatannya ya. Itu contoh ya, kalau mutlak itu yang harus pasti ada ya, misalkan ya rumah makan ya kan, contoh rumah makan. Nah fasilitas yang perlu ada apa sih di situ, seperti toilet. Nah ini mutlak atau sangat penting? Mutlak. Kenapa? Nah, kalau misalkan ada pelanggan ya kan ya,
mau makan di restoran tersebut ya. Nah dia mau ke belakang dulu ya kan, misalkan ya mau cuci tangan ya, atau mau apa namanya, mau ke belakang dulu ya misalkan ya. Nah ini kalau nggak ada fasilitasnya bagaimana gitu kan. Nah, ini sangat mengganggu ya, nggak jadi dia apa namanya makan di situ seperti itu. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, kalau di restoran, ini restoran kalau bilang, bukan di warung ya, beda warung ya, ini restoran. Ini sifatnya mutlak. Nah kemudian apalagi ya yang sangat penting dan harus berdekatan. Nah biasanya nih kalau di restoran ya, restoran tuh yang sangat penting apa kira-kira biasanya? Contoh yang sederhana ya, atau misalkan pabrik deh ya, contohnya pabrik deh ya. Kira-kira yang sangat penting untuk berdekatan apa kira-kira? Misalkan ya ruang kantor ya kan ya, ruang kantor dengan apa, ruang kantor dengan ibadah ya, ruang ibadah ya kan, atau ruang kantor dengan ruang rapat, ini berdekatan. Ini sangat penting ya artinya. Itu bukan artinya mutlak harus sekali ada gitu, enggak. Jadi misalkan ya kalau yang mutlak tadi ya, dia mau tidak mau harus, dia itu harus ada dalam satu bangunan. Misalkan ya di ruang kantor perlu nggak kamar mandi, perlu nggak pantry, perlu, mutlak, dan itu ya harus ada itu. Nah cuman di sini yang artinya mutlak di situ yang harus berdekatan apa ya, seperti tadi apa, pantry dengan toilet misalkan ya, kan berdekatan itu kan, umumnya kan seperti itu ya, pantry dengan kamar kecil ya, atau toilet itu kan berdekatan biasanya, itu mutlak ya. Kalau sangat penting ya itu tadi, kira-kira fasilitas-fasilitas apa sih yang perlu ada tuh di apa namanya, di sekitaran ruangan tersebut misalkan ya. Nah kemudian yang ketiga ya, ini disimbolkan huruf I ya, atau important ya, artinya penting berdekatan. Nah ini tingkatannya lebih apa namanya, lebih turun lagi ya. Kalau tadi kan tinggi ya, tadi kan mutlak ya, mutlak itu harus ya, sangat penting ya, berartinya sangat penting sekali ya, diperlukan. Nah kemudian yang ketiga penting ya, artinya sini penting ya. Misalkan ya tadi, misalkan apa namanya, ruang produksi ya. Nah ruang produksi ini misalkan ya, ruang produksi itu ini penting ya. Misalkan ruang produksi itu harus ada apa namanya tadi, toilet misalkan ya, itu penting ya, penting. Boleh nggak ada gitu kan, atau sangat penting ya. Kalau sangat penting ini biasanya yang berkaitan di produksi ya, biasanya itu ya kaitannya sangat erat ya. Misalkan ya antar departemen ya, itu oke ya. Oke lanjut lagi ya. Opportunity nih artinya auxiliary ya. Ya ini biasa ya, tidak ada masalah nih ya, O ya, ditambahkan huruf O ya, ini artinya biasa atau tidak ada masalah. Mau berdekatan ya tidak jadi masalah, berjauhan juga tidak jadi masalah gitu kan, jadi biasa aja ya itu fasilitas tersebut. Oke. Kemudian ya ini, nah tidak penting. Nah kira-kira ruangan yang tidak penting itu ya, yang tidak perlu ya, tidak perlu ada fasilitas tersebut ya. Jadi ada malah itu sangat mempengaruhi itu kan. Misalkan ya di
di dalam ruang rapat itu ada kamar mandi misalkan ya. Nah ini tidak penting ini ya, ruang rapat. Biasanya ruang rapat itu berdekatan sama ruang rapat ya. Ruang rapat ini dengan ruang kantor biasanya kan ya. Itu atau di ruang di ruang kantor nih berdekatan dengan ruang tamu ya, deket tamu ya. Jadi tamu datang ya, itu biasanya ruang tunggu ya di situ. Nah itu, nah kemudian ya yang X ini ya, X ini merupakan arti mutlak berjauhan. Nah contohnya ya, yang tidak harus nggak boleh letaknya tuh berdekatan tuh ya, letaknya berdekatan tuh tidak diizinkan ya, malah disarankan berjauhan. Contohnya seperti apa sih? Kayak ruang genset ya, atau generator. Nah biasanya kan ini kan letaknya terpisah sendiri ya, antara ruang kantor dan ruang produksi ya itu. Jadi berjauhan, jadi ruang generator sendiri gitu. Itu contohnya ya. Oke. Nah ini alasan-alasan kenapa perlu ada kedekatan ya antar produksi misalkan ya, kedekatan antar personil ya atau departemen ya ini. Kemudian alasan kedekatan berdasarkan aliran informasi. Nah ini ya ada beberapa poin ya, kedekatan misalkan ya, kalau kedekatan ya antar produksi ini biasanya ya berdasarkan urutan kerja. Nah artinya misalkan ya dari proses pertama ya di produksi ini kan, misalkan di lantai produksi ya. Nah ini bapak gambar layoutnya ya ini. Nah fasilitas produksinya ya misalkan ini di sini proses pertama ya, kemudian proses kedua, nah proses ketiga dan seterusnya ya, ini 3, 2. Nah ini harus berurutan, contohnya nih ya urutan harus 1, 2, 3, nggak boleh 3 ya kemudian 1 baru 2, nggak boleh seperti itu ya. Jadi alasan pertama itu berdasarkan urutan alur kerja ya, jadi 1, 2, 3, nah prosesnya itu. Kemudian yang kedua ya penggunaan peralatan yang sama. Nah umumnya kenapa kok kedekatan antar ruang produksi ya, yang yang kedua ini ya karena menggunakan fasilitas peralatan yang sama misalkan ya. Itu misalkan ya menggunakan meja kerja misalkan yang di lantai produksi ini, misalkan di departemen pengukuran dan pemotongan ya misalkan itu. Jadi misalkan dalam satu departemen ini ada 3 ya itu kan peralatan yang digunakan itu kan, misalkan meja kerja ya itu, kemudian mistar ya itu, alat ukur yang sama. Nah misalkan di sini departemen pemeriksaan ya atau departemen pengukuran, kemudian habis itu pemotongan. Nah ini inspeksi. Nah inspeksi pemeriksaan menggunakan alat ukur lagi. Nah ini menggunakan peralatan yang sama ya. Kemudian yang ketiga alasannya kenapa pendekatan ya, kedekatan produksi ya penggunaan catatan yang sama. Nah ini dalam catatannya ya di sini ada harus diameternya misalkan ya, materialnya tuh ya materialnya misalkan departemen pengukuran ya diukur ya pakai sigmat misalkan ya, diameternya itu ada 50 ya, 50 mili misalkan ya, 50 mili ya, berdasarkan informasi dari gambar kerja ya itu kan. Nah tapi materialnya tuh diameternya ada 60. Nah otomatis kan harus dilakukan ya proses pembubutan ya atau pemakanan pada material ini ya, yang tadinya diperlukan hanya 50 sedangkan diameternya ini adalah 60 tadi ya. Nah berarti kan harus membuang 10 ya mili ya. Nah, ini. Jadi harus ada catatannya nih dari dalam satu departemen ini kan. Jadi di sini ya
ngukur, oh 50, diproses, dibubut sini. Nah, selesai kemudian diinspeksi, diperiksa lagi di sini. Nah, itu. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Yang keempat ya, alasan kedekatan yang sama, penggunaan ruang yang sama. Nah, ini kan satu ruangan. Ya, satu ruangan. Ya, satu departemen ya. Ini departemen pengukuran pemotongan ya di sini. Ada proses ukur, potong dan inspeksi di sini. Ruangan yang sama ya. Kemudian yang kelima ya. Nah, ini kedekatannya karena kebisingan atau kotor asap dan getaran sebagainya nih alasannya. Nah, alasannya itu bisa nih berdasarkan kebisingan ya atau kotoran asap dan getaran. Nah, ini alasan kedekatan ya. Karena misalkan ya kalau kedekatan antar produksi itu misalkan ya sama-sama oh ini kena oli ya kan kotor gitu kan. Ini jadi departemen pengukurannya sama ini harus sama nih misalkan ya. Nggak boleh berjauhan, nggak boleh terpisah gitu. Kemudian ya alasan yang keenam ini bisa memfasilitasi penanganan bahan. Artinya di sini tidak memerlukan material handling device yang yang ditentukan ya. Ini hanya dalam satu lane saja nih, dalam satu tempat ya. Tempat dikerjakan 3 proses sekaligus ya. Menggunakan material handling misalkan di sini. Itu. Oke. Nah, itu kalau berdasarkan kedekatan produksi ya. Nah, yang kedua ya kedekatan personil ya. Kedekatan personil. Nah, kedekatan personil ini ya ada beberapa alasan. Di sini ada 9 ya. Nah, alasan kenapa kok perlu kedekatan nih kan ya? Misalkan ya penggunaan personil yang sama, misalkan ya di kantor. Ya di kantor. Nah, di kantor sekolah nih misalkan ya di ruang tata usaha ya, ruang tata usaha. Nah, ruang tata usaha ini kan berdekatan ya antara ruang TU ya tata usaha itu kan stafnya ya staf TU, kemudian bagian satpras ya satpras, kemudian bendahara sekolah ya. Nah, ini berdekatan semua nih. Ini nggak boleh letaknya terpisah ya, jadi letaknya ini satu tempat ya. Nah, kemudian yang kedua ya alasannya karena kontak urgensi ya, kepentingan ya, karena ini saling berhubungan ya. Ini kan staf TU-nya ya, ini ruang staf TU-nya ya, ini bagian satprasnya ya, ini kemudian ini bendahara ya, sekolahnya ini ya terkait tata usaha ya di sini, baik pembayaran siswa ya SPP ini. Nah, ini kan di sini juga kan, jadi harus satu tempat ya, tidak terpisah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, yang ketiga ya derajat kontak pribadi. Nah, ini ya mungkin karena tadi ya kepentingan antar personil ini kan tadi ya TU ya perlu hubungannya dengan stafnya ya. Staf TU juga berhubungan dengan satpras ya, satpras juga sama tata usaha ya, itu staf-stafnya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, alasannya karena jalur perjalanan yang normal. Nah, ini artinya mungkin gini ya, artinya jalur perjalanan yang normal di sini artinya ini tanpa harus melibatkan di luar TU ya, misalkan ya. Ini misalkan untuk kepentingan sekolah nih ya, tanpa harus melibatkan guru, jadi udah ada stafnya sendiri nih ya. Itu. Nah, kemudian ya alasan kedekatannya lagi ada kemudahan pengawasan. Nah, kalau misalkan ya, nah ini untuk melayani kebutuhan satprasnya ya,
sarana dan prasarananya ini kan lebih gampang ya. Misalkan kalau misalkan guru ya nggak punya spidol ya kan ya, atau misalkan guru butuh penghapus ya, ini kan bisa gitu. Iya itu. Nah kemudian ya lanjut lagi, yang keenam ya, melakukan pekerjaan yang sama ya. Nah ini kan satu bagian ya, terkait tentang tata usaha ya. Nah ini tata usaha di sini kan terkait dengan surat menyurat ya kan ya, kemudian terkait dengan apa, data karyawan. Nah ini di sini dilakukan oleh pekerjaan yang sama ya, pekerjaan yang sama itu. Nah, kemudian prevensi personil ya. Nah ini yang kedelapan ya, gerakan personil ya, aliran lalu lintasnya nih. Nah, ini hanya di seberangan sini saja ya, tadi Bapak bilang. Nah kemudian ya, kedekatannya, gangguan antar personil ya, ini juga apa namanya, tidak terlalu luas. Jadi misalkan ya ada permasalahan di TU, ini nggak akan terbeber ke ruangan yang lain gitu kan. Misalkan ada kehilangan atau apa segala macam ya, ini hanya diketahui oleh tata usaha aja. Oke, yang ketiga ya, terkait aliran informasi. Nah informasi yang pertama ya, ini alasannya kenapa. Nah ini penggunaan catatan yang umum biasanya. Informasi-informasi apa saja sih gitu kan, kenapa kok perlu nih gitu kan, didekatkan gitu kan. Kemudian derajat kontak dokumen ya, pergerakan dokumen itu kan misalkan ya. Nah ini harus kira-kira nih ruang tata usaha cocoknya berdekatan sama apa nih, misalkan ruang guru ya, berarti berdekatan sama ruang guru ya. Kalau sama ruang kelas bagaimana, perlu nggak? Nggak ya, ruang kelas harus berjauhan ya, nggak perlu, tidak diperlukan ya itu. Karena apa nih, dokumen-dokumen ini kan terkait ya tentang guru ya kan ya, itu informasinya. Kemudian data siswa itu kan, nah ini kan guru ya, wali kelas dan sebagainya, ini kan ruang guru. Nah ini gunakan peralatan komunikasi yang sama ya. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah biasanya disebut ya dengan activity relationship diagram. Apa sih itu? Suatu diagram ya, ini atau chart ya, yang berkaitan dengan ya hubungan aliran material. Jadi artinya di sini nih ya, identifikasi yang pertama ya, identifikasi semua aktivitas ya yang signifikan berupa layanan atau penunjang yang diperlukan untuk mendukung fungsi produksi utama dari perusahaan terpisah ke dalam kategori ya. Bisa produksi ini ya, tadi pelayanan dalam bentuk administrasi ya, produksi ya kan, personalia, bangunan fisik. Nah ini jadi activity relasi diagram itu menghubungkan ya aktivitas yang signifikan berdasarkan layanan penunjang ya untuk mendukung fungsi produktif utamanya ya, itu ya. Oke, kemudian yang kedua ya, kumpulkan data tentang aliran material dan informasi personil ya. Kalian buat ya nanti, coba. Nah contohnya seperti ini di bawah ya. Pertama ya nih, untuk membuat ARC ya, pertama identifikasikan dulu nih signifikan ya layanan atau penunjang itu kan, yang mendukung fungsi produktif utama dari apa, perusahaan kah dia gitu kan, jasa kah gitu kan. Nah ini dibuat ke dalam kategori ya, boleh bentuk produksi, boleh pelayanan, administrasi, produksi ya, personalia, bangunan fisik, anywhere ya, serah. Oke, yang kedua ya, nah nanti selanjutnya setelah identifikasi ya, tadi identifikasi apa saja ya, jangan ya fasilitas-fasilitasnya. Kedua, kumpulkan data-data tentang aliran material, informasi, personil dan lain sebagainya. Nah
itu ya. Kira-kira kamu mau buat ARC apa nih misalkan ya, ruang tata usaha atau ruang kantor misalkan ya. Nah, data-datanya apa aja yang diperlukan tuh gitu kan, fasilitasnya apa saja atau departemennya apa aja. Nah, ini udah bisa dalam bentuk aliran materialnya, bisa informasi ya, bisa personil. Nah, kira-kira personil apa saja tuh. Itu ya, itu yang kedua ya. Setelah dikumpulkan data-data tersebut ya, kemudian tentukan faktor-faktor ya dan subfaktor yang menentukan keterkaitan. Berarti apa? Menghubungkan. Nah, kira-kira fasilitas-fasilitas atau bagian-bagian tadi yang sudah kalian cari ya, kalian kumpulkan data-data tersebut ya, coba dikaitkan ya, dikaitkan aliran materialnya ya, boleh peralatannya, boleh arus informasinya ya, hubungan personilnya, hubungan fisiknya itu ya. Jadi nah, selanjutnya ya, siapkan bentuk ARC kosong ya nanti. Nah, kemudian ya sebutkan kegiatan di bawah ya. Nih, masukkan ya kegiatan yang di bawah analisis menyusun kisi ya, sisi kiri ya, urutan yang tidak penting meskipun mereka mungkin ditempatkan dalam urutan yang logis ya. Jadi nanti kalian coba nanti ya, Bapak akan jelaskan ya di bawah ini nanti ya, kan ada nih. Nah, ini nanti akan Bapak jelaskan ya terkait tentang ARC ya. Ini cara membuatnya seperti apa sih gitu kan. Gitu. Oke, lanjut lagi ya, masuk ke apa namanya, ke derajat keterkaitan. Nah, tadi derajat keterkaitan yang tadi ada AE. Nah, ini derajat keterkaitan ya, antar hubungan kita simbolkan, bisa dalam bentuk warna ya, bisa bentuk ya, ini apa, simbol ya, lambangkan warna merah boleh ya, dilambangkan ya. Nah, itu. Nah, habis itu nanti ya dibuat sebuah garis ya seperti surat di atas ya, untuk mewakili kepentingan relatif dan hubungan. Nah, dibuat nanti bentuknya seperti ini. Nah, dalam bentuk tabel. Nah, itu. Nah, kemudian ya sebut sejumlah kode ya, menunjukkan alasan ya, kasih komentar juga tadi alasannya kan ada beberapa alasan nih, misalkan yang mau kalian ambil topiknya tertarik tentang apa, bisa produksi ya, bisa personalia, bisa. Nah, ini alasan kedekatan yang berdasarkan informasi ini ya, kedekatan produksi ya, kedekatan personil ya, informasi. Nah, ini poin-poinnya ya. Nah, yang ke-8 ya, yang menunjang ARC itu ada beberapa ya, coba contoh nih ya, simak ya. Nah, di sini ada 9 nih. Ini misalkan ya, ini fasilitas ya. Oke, fasilitas. Nah, fasilitas ini yang pertama ya, apa aja sih? Misalkan fasilitas ini contoh ya, pabrik ya, ada area penerimaan barang tadi. Area penerimaan barang apa tadi? Receiving ya, receive ya, nih receiving ya, penerimaan ya. Jadi sebelum disimpan di gudang ya. Kemudian ada area apa lagi? Pengiriman. Nah, ini penerimaan, ada pengiriman, berarti ini shipping ya, shipping. Nah, shipping. Nah, baru adanya gudang material dan part. Nah, ini yang dinamakan tadi gudang ya, gudang bahan baku, GBB, bahan baku. Nah, kemudian ada lagi gudang finished good, artinya gudang barang ya jadi, gudang barang jadi. Nah, ini gudang bahan baku, gudang barang jadi, ini kan ya, GBJ ya. Tuh, nah ada gudang WIP lagi. Nah, ini gudang lagi ya, jadi barang setengah jadi, ini ya, ada WIP. Nah, gudang barang setengah jadi ya, setengah jadi nih.
ya. Nah, jadi kemudian ada fabrikasi ya, kemudian ada machining ya, assembling kantor. Nah caranya bagaimana? Nah kita membuat sebuah tata letak ya, untuk membuat sebuah tata letak ya, itu ya nanti ya model tata letaknya nih nanti seperti ini. Nah ini ada berapa? 9 ya, 9. Nah cuma di sini kan belum ada nih keterangannya ya, apa namanya, fasilitasnya seperti apa. Nah coba kita lihat dulu ya. Nah keterkaitannya nih. Nah yang pertama ya, area penerimaan barang ya, area penerimaan barang receiving dikaitkan dengan area pengiriman barang. Nah ini artinya apa? A tadi apa artinya? Nah absolute, ini seri artinya apa? Mutlak, dan itu harus berdekatan. Jadi area gudang ya, gudang bahan penerimaan ya tadi kan ya, sebelum disimpan ke gudang, ruang shipping ya tadi ya, sama area receiving itu harus berdekatan ya. Nah, ini gudang misalkan ya, gudang. Nah gudang ini jadi satu semua, baik itu gudang raw material ya, part ya, WIP, kemudian finished good. Nah ini harus satu tempat, nggak boleh gudang ini terpisah. Oke, ya udah lanjut ya. Makanya di sini dia menggunakan simbol A ya, absolute ya, terkaitannya ini 2 dengan 1 ya kan ya, 1 dengan 2. Oke lanjut lagi. Nah kemudian 2 dengan 3. Nah ini 2 ini kan, ini 2 ini 3. Nah, kita kaitkan ini ke sini. Nah kemudian area gudang ya kan ya, ini kalau tadi bacanya gini, ini ya, ini sama sini bacanya. Nah kalau yang apa namanya, kalau yang kedua ya, yang kedua sini kemudian sama ini gitu ya, terkaitannya nih ya, apa kira-kira 2 sama 3 nih yang ini. Artinya apa di sini? Specialty, important ya. Nah artinya ini sangat penting ya. Poinnya 4 di sini apa? Konvensi ya, confident ya, confident di sini. Nah artinya apa namanya, ini diperlukan ya, gudang material handling untuk penerimaan nih tadi, receiving kan, raw material, jadi bahan baku nih ya, atau part di sini. Nah ini penerimaan barang di situ kan, diperiksa ya dulu ya, ini berdekatan dengan apa, area yang nomor 2 nih, antara karena ada apa namanya, part di sini, barang pengiriman ya itu. Oke kemudian kalau yang 1 sama 3 itu sangat penting, karena apa, raw material, penerimaan barang, berarti barang baku ya, bahan baku di sini, bahan bakunya itu sangat penting ya, penting. Nah, ini oke, udah ya, jadi cara bacanya seperti itu. Nah coba ya kalian buat ya activity relasi diagram ya. Coba kalian buat ARC ya, berdasarkan fasilitas. Untuk yang ARD nanti ya kita apa namanya, kita bahas nanti ya. Untuk tugas ya kalian yang pertama ya, nanti untuk membuat ARC yang pertama ya, identifikasi dulu nih yang akan mau kalian buat ya, tata letaknya nih. Pertama identifikasi dulu ya, kira-kira apa, produksi kah ya, pelayanan kah ya, itu terserah ya.
kalau produksi ini kaitannya dengan di pabrik ya, kalau pelayanan bisa di bank ya, kemudian bisa di apa namanya di restoran ya, kemudian banyak nih yang secara umum aja dulu deh ya, nggak usah yang produksi ya. Bapak pengen kalian tugasnya ya nanti apa namanya mengidentifikasi ya berdasarkan kategori pelayanan nih, kira-kira layanan apa aja tuh gitu tuh. Nah, kemudian kalian cari ya data informasi ya terkait tentang apa namanya pelayanan tadi ya, kira-kira data tentang alirannya ya, alirannya seperti apa, flow-nya ya, flow pelayanan ya, kayak misalkan pembuatan SIM ya, perpanjang STNK ya, atau balik nama BPKB. Nah itu kan banyak ya pelayanan. Nah ini Bapak pengen yang pelayanan aja deh, coba ya buat kalian ya. Nah kemudian cari informasinya dulu nih, nanti kalian bisa lihat ya, tanpa harus jauh-jauh ke apa namanya ke tempat ya yang nanti kalian survei itu ya. Kalian cukup cari informasinya aja di Google ya, googling aja kalian ya terkait informasi-informasi apa namanya pelayanan ya, apa aja sih pelayanan tuh kan banyak ya, di perbankan bisa ya, kemudian fasilitas umum juga bisa ya itu, terus personilnya apa saja di situ ya yang terlibat. Oke, nah kalau sudah kemudian nanti tentukan faktor-faktor dan subfaktor ya yang berkaitan berdasarkan tadi aliran materialnya ya kan, kemudian peralatannya, arus informasinya ya, alurnya informasi, kemudian hubungan antar personil lah, hubungan antar fasilitasnya, hubungan fisiknya bagaimana gitu ya. Nah kemudian nanti kalian buat ARC seperti ini ya, ini disusun tadi fasilitasnya apa saja gitu kan yang ada di area pelayanan tersebut kalian buat. Nah kemudian kalian hubungkan ya, derajat keterkaitan antar fasilitasnya ya, seperti yang tadi Bapak contohkan di sini ya. Oke, kemudian ya nanti baru kalian terjemahkan alasannya kenapa kok dapat nilainya A nih. Oh, A karena apa? A penting ya, karena kan tadi kedekatan di sini A. Apa artinya? A mutlak tuh perlu berdekatan. Kenapa gitu kan? Karena nggak boleh nggak ada ini ya, karena wajib nih kan gitu kan. Kayak ruang kantor kan harus ada ruang rapat ya. Apakah terpisah ruang rapat dengan ruang kantor? Nggak boleh ya terpisah. Misalkan di ruang yang berbeda lagi gitu, harus satu gedung ya. Itu. Nah kemudian berikan kode-kodenya. Nah ini alasannya kenapa gitu kan? Alasannya kalian kasih poin 1. Nah ini kan sini ada. Nah poin-poinnya, alasan kedekatannya kenapa gitu kan? Kedekatannya ini boleh apa alasan kedekatannya berdasarkan mengacu pada ini ya, keterangan-keterangan yang ada di sini ya, boleh kalian argumen sendiri ya itu rujukannya. Oke, mungkin sampai di sini saja ya materinya ya yang Bapak sampaikan, Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.